listrik ya, kalau di SMA itu cukup banyak ya listrik itu kan ya, harus arah, harus bolak-balik kan ya. Magnet kan ya, itu bisa di kelas 3 SMA itu bisa hampir satu semester ya tentang listrik aja ya, yang dibahas. Kelas 11 kalau nggak salah, cukup banyak, tapi kalau di sini mungkin Bapak nggak akan dibahas terlalu banyak ya, hanya tentang listrik yang terjadi pada tubuh manusia saja ya. Pun harus dasarnya harus diketahui ya tentang listrik itu. Jadi sehingga kalau para mahasiswa itu masuk ke dalam dunia nanti kesehatan di rumah sakit kan banyak sekali alat-alat yang berkaitan dengan listrik ya. Jadi tidak fisik ya. Kalau bikin EKG kan harus masang-masang gitu kan ya. EKG, defibrilator kan ya, EEG gitu kan ya. Juga berkaitan dengan listrik ya itu. Kalau yang di radiologi mungkin ada lagi yang bukan perawat, mungkin yang CT scan, ronsen kan gitu ya, sampai mungkin itu bukan oleh perawat kalau saya. Nah, listrik itu kaitan dengan magnet ya, karena listrik itu bisa menghasilkan magnet dan magnet juga bisa menghasilkan listrik. Kalau kawat dikasih listrik itu bisa memiliki daya magnet kan, paku bisa nempel di kawat yang dialiri arus listrik. Tapi kalau listriknya dicabut, berarti daya magnetnya hilang. Magnet juga bisa menghasilkan listrik ya. Kalau magnet diputar itu bisa menghasilkan listrik. Seperti magnet pada dinamo ya, dinamo sepeda. Kalau diputar itu kan maka dia bisa menghasilkan listrik. Kalau yang lebih besar lagi namanya generator listrik ya. Di motor atau di mobil itu kan ada generator ya. Jadi kalau mobilnya berjalan itu generator berputar, maka dia bisa menghasilkan listrik sendiri tanpa aki ya. Jadi kan listrik dan magnet itu ada kaitannya. Jadi nanti akan dibahas tentang penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia ya. Jadi penemuan biolistrik kan, kalau biolistrik itu berarti listrik pada makhluk hidup ya. Jadi dibahas yang itu tentang Kaldani membahas tentang kelistrikan pada otot katak yang telah mati ya. Jadi percobaannya manusia memang agak sedikit kurang hewan apa manusiawi ya, atau hewani ya, hewani pakai sebagai bahan percobaannya ya. Ini kataknya kan katak sudah mati ya. Jadi ini mulai mempelajari tentang kelistrikan pada tubuh hewan ya. Kedua kaki katak terangkat ketika diberikan aliran listrik melalui konduktor ya. Kan Bapak dulu juga waktu SMA pernah melakukan percobaan ya. SMA-nya tahun 80-an, kan belum pada lahir. Atau yang SMA sekarang ada juga percobaan tentang sama bu gurunya itu disuruh membawa katak ya. Katak yang disembelih kan ya. Dikuliti nanti digantung ya. Bagaimana kalau kaki katak itu dikasih listrik ya. Ternyata kaki katak itu terangkat. Nah, berarti listrik itu bisa menyebabkan otot-otot itu jadi mengkerut ya, jadi berkontraksi ya, akibat dikasih aliran listrik. Nah, dari percobaan ini berarti kan manusia berpikir, oh ternyata mungkin manusia juga ototnya bisa bergerak itu karena adanya aliran listrik. Dari mana itu? Karena di sini dipelajarilah sistem kelistrikan pada tubuh manusia. Juga Arons pada merasa ada aliran frekuensi tinggi yang lewat tubuhnya sendiri ya. Jadi kalau kita kesetrum ya, kesetrum itu kan perasaan itu bukan sakit ya, bukan sakit kan, tapi perasaan tidak nyaman aja gitu kan ya. Semakin tinggi ya semakin berbahaya, akan menyebabkan panas ya. Kalau arus itu juga menghasilkan panas, maka kalau kita terkena listrik juga bisa terbakar atau gosong ya. Nah, cirinya cukup bagus kan, berbahaya kalau kita ada kesetrum tapi tidak ada reaksi ya, tidak ada rasa apa-apa kan itu berbahaya. Justru dengan adanya perasaan tidak enak itu tubuh otomatis akan melepaskan kalau kesetrum ya. Jadi kita sudah menciptakan bagaimana tubuh manusia itu bisa aman kan dari berbagai macam bahaya ya.
bisa membau, bisa merasakan ya rasa itu, bisa menghindar dari bahaya-bahaya gitu ya. Nah, itu harus disyukuri ya, seperti kalau orang yang hamil ya, yang mau melahirkan itu kan suka mules ya. Suka mules walaupun hebat, merasakan sakitnya yang luar biasa ibu yang melahirkan, tapi itu adalah tanda-tanda orang mau melahirkan ya, sehingga kalau mules pasti dia akan pergi ke bidan, pergi ke rumah sakit gitu kan ya. Bayangkan kalau yang mau melahirkan tidak ada rasa mulas ya, seperti anak berada jadi berbahaya ya. Kalau mau melahirkan tapi nggak ada rasa mulas, nah itu sangat berbahaya. Jadi orang jalan-jalan di pasar gitu kan ya, tiba-tiba lahir aja bayi, kan bisa begitu di mall, di mana-mana, kan lahirnya bisa di mana saja kalau tidak ada rasa sakit menjelang melahirkan. Makanya harus bersyukur nanti bagi ibu-ibu yang hamil itu, kalau ada rasa sakit itu ya otomatis akan pergi ke bidan atau ke rumah sakit ya. Nah, itu ya, sehingga melahirkan itu bisa di bidan, di rumah sakit, karena ada perasaan sakit ya. Kalau nggak ada malah berbahaya, kan bukan satu yang enak. Jadi harus kita mensyukuri bagaimana Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam prosesnya, diciptakan supaya bisa hidup dengan aman dan nyaman gitu kan ya. Sakit itu memang akan terasa ya, sakit, nah walaupun sebenarnya harus disyukuri. Nah, ini rumus dasar daripada listrik itu. Pertama, pengertian arus ya, arus listrik itu sama juga mungkin dengan arus air ya. Kalau air itu arusnya kelihatan, kalau listrik itu arusnya nggak kelihatan. Di kabel itu ada arus kan nggak kelihatan. Ada kaca kalau dipegang kesetrum, nah itu baru itu ada arus listrik di kawat itu. Ya, jadi ini arus adalah muatan per waktu ya. Jadi arus itu ada muatan juga tidak kelihatan. Itu muatan itu ada elektron ya, elektron yang mengalir di kabel dibagi satuan waktu, itulah adalah arus listrik. Nah, ini beda potensial ya, tegangan. Ini yang menyebabkan adanya arus listrik ya. Arus itu arus mengalir daripada tegangan tinggi ke tegangan rendah. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi, supaya adanya arus itu harus adanya beda potensial. Tegangan dihasilkan daripada sumber ya. Kalau air itu kan dari ketinggian, nah ini harus ada perbedaan potensial ya, sehingga bisa mengalir elektron di situ. Jadi tegangan ini, sumber tegangan bisa diambil daripada baterai ya. Baterai itu sumber tegangan, baterai, aki gitu ya. Itu sumber tegangan, itu digunakan untuk mengalirkan nanti elektron ya, sehingga tidak terjadi ya arus listrik ya. Yang kedua, kalau suatu kabel atau kawat dikasih arus listrik ya, jadi perbedaan antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati, berbanding terbalik dengan hambatan dari konduktor ya. Jadi perbandingan antara tegangan dan arus disebut dengan hambatan. Jadi R sama dengan V dibagi I ya. Jadi untuk yang biolistrik ya, biolistrik ya, yang harus diingat tuh rumus dasarnya itu tentang listrik itu adalah I itu sama dengan Q dibagi dengan T ya. Jadi I itu adalah sama dengan muatan dibagi dengan waktu ya. Satuannya kolom per second. Kolom per second disebut dengan ampere. Singkatannya A besar ya. Ampere atau A besar itu disingkat. Ampere A besar. Nah, ini biolistrik ya, tentang biolistrik.
Yang kedua rumusnya tentang hukum Ohm. Ohm ya. Jadi kalau ada hambatan, simbolnya begini hambatan ya, bisa lampu, itu kan ya, dikasih tegangan, ini hambatan ya, di tegangan maka akan mengalir arus ya, sama arus. Ini V-nya itu kan bisa baterai kan ya, bisa aki kan ya. R itu bisa lampu, bisa setrikaan ya. Jadi akibat dikasih arus tuh R-nya bisa, kalau lampu kan menyala, bisa panas, bisa cahaya kan, kalau setrikaan tuh bisa jadi panas gitu kan ya. Di rumusnya itu hukum Ohm itu R itu sama dengan V dibagi atau V sama dengan I kali R ya, itu rumus daripada hukum Ohm ya. Nah itu, inilah dasar daripada kelistrikan ya. Jadi yang berbahaya itu arus ya, arus itu bisa membuat kita jadi kesetrum ya, kesetrum. Nah ini tentang biolistrik. R sama dengan V dibagi dengan I. Atau V sama dengan I kali R. Nah, daya listrik ya, sejauh mana ukuran daripada misalkan tingkat kepanasan kan ya, tingkat ke cahayanya itu kan ya. Juga jadi dari arus itu bisa berubah menjadi energi listrik ya. Jadi listrik itu diambil sumbernya dari, misalkan kalau baterai itu dari energi kimia, dari kimia bisa menjadi energi listrik. Kalau dari PLTA misalkan ya, pembangkit tenaga air kan, dari air yang tinggi itu bisa juga berubah menjadi listrik, dari mekanik menjadi listrik. Nah ini yang kedua itu. Yang ketiga itu adalah daya listrik ya. Jadi daya listrik itu P sama dengan V kali I ya. Simbolnya sama dengan tekanan, tapi ini maksudnya P-nya power ya. Kalau tadi yang F dibagi A itu P-nya singkatan daripada pressure. Oh ini power ya, simbolnya sama. P itu V kali I, atau boleh juga rumus P itu sama dengan P kuadrat per R. Ya, atau boleh juga rumus P itu adalah I kuadrat R. Ya, ini. Itu tentang daya listrik ya. Teruskan lagi. Oh iya, energi belum ya. Pokoknya listrik dengan energi ya. Daya dan juga yang terakhir, rumus daya itu adalah W dibagi T ya. Di rumus daya itu adalah energi dibagi dengan waktu ya. Atau W sama dengan P kali T ya. Ini juga rumusnya W itu usaha, bukan berat ya. Banyak sebuah fisika yang sama. Ini W itu adalah W sama dengan usaha atau energi ya. Sekarang daripada work ya. Work ya. Oh, tadi yang berat itu weight ya. Weight itu berat. Kalau ini biasanya dibedakan ya. Oh ini weight kecil, itu weight berat. Kalau weight besar itu simbol buat usaha ya. Work. Usaha atau work.
hubungan, nah ya udah ya, terus ada P itu V kali I, atau P itu adalah W dibagi T ya. W itu adalah work atau usaha. Nah ini rangkaian dasar kelistrikan, kan ada istilah hambatan seri paralel ya. Hambatan seri itu ada hambatan paralel ya. Hambatan seri hambatan paralel. Ini Bapak akan bahas ya, lewat aja ini, nggak begitu penting lah, sama-sama begini buat perawat atau enggak nanti sama ya. Nah ini rumus yang ketiga itu hukum Joule ya, tadi kan ya. Jadi daya itu rumusnya VIT dibagi J. Nah, J itu konstanta ya, konversi Joule ke dalam kalori. Di dalam ilmu medis atau kesehatan, baik farmasi, gizi ya, ukuran energinya nggak menggunakan joule ya. Misalkan makanan itu pakai kalori ya, nasi karbohidrat sekian kalori, lemak sekian kalori ya, tidak menggunakan satuan joule. Nah konversinya itu adalah 1 joule sama dengan 0,239 kalori, suka dibulatkan menjadi 0,24 kalori. 0,24 kalori, sehingga yang tadi itu hukumnya daya ya, W sama dengan P kali T. Kalau ada rumus tadi itu W sama dengan P kali T ya, P kali T. Kalau P-nya V kali I, di W itu sama dengan V kali I kali T ya. Kalau T saya masukkan, usaha sama dengan PIT ya. VIT ya, rumusnya itu VIT. Ini satuannya joule ya. Satuannya joule. Nah, kalau dirubah ke dalam kalori di sini kan ya, maksud daripada rumus di sini itu adalah ini fit per 0,24 ya. Kalau dirubah ke dalam kalori kan ya, harus dibagi dengan 0,24 ya. Ini kan itu, kalau ini W-nya itu dalam kalori, kalau W-nya dalam kalori, jadi sama dengan VIT dibagi 0,24 ya. Bulatkan. Nanti kan lebih jelas dibahas dalam bab tentang panas ya. Nah ini ya tentang rumus daripada hukum Joule, yaitu dasar-dasar kelistrikan yang sedikit ya yang akan diulas. Sebenarnya cukup banyak tentang listrik magnetik, tapi kan itu aja yang dibahas ya. Berikutnya Bapak langsung aja kepada juga dilewat ya, dilewat. Nah tentang kelistrikan pada tubuh manusia ya. Ternyata tubuh manusia itu banyak mengandung listrik ya. Tubuh itu banyak mengandung listrik. Nah, kelisikan dan kemagnetikan yang timbul dalam tubuh ya. Jadi dalam sistem saraf itu atau dan neuron ya, ada istilah SSP, itu sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, dan neuron atau sel saraf ya. Ini FX itu maksudnya ini fungsinya ya. Supaya nggak bingung, ini fungsinya. FX itu fungsinya ya. Ini gabung dengan matematika, ini istilah matematika. Fungsinya menerima, jadi sistem saraf itu fungsinya menerima, menginterpretasi dan mengalirkan aliran listrik ya. Mengalirkan aliran listrik.
SIM SSP, SIM SSO, neuron atau sel saraf ya. Fungsinya menerima, menginterpretasikan dan menghantarkan aliran listrik, sistem saraf dan neuron. Nah, bagaimana kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh? Nah, tadi kan kita ingin mempelajari pada tubuh itu bergerak, otot-otot segala macam itu karena adanya aliran listrik ya, yang dikendalikan oleh otak. Kalau SSP kan ya, kalau SSO itu otonom itu bergerak dengan sendirinya tanpa diperintahkan oleh otak. Nah, bagaimana konsentrasi ion di dalam dan di luar sel? Jadi pada akson ini ya, akson sel saraf ya, konsentrasi ion di dalam sel itu lebih negatif daripada di luar sel ya. Jadi ion itu ada negatif ya, banyak mengandung elektron. Negatif, kalau kekurangan elektron jadi ion positif ya. Nah, berikutnya kelistrikan saraf ya. Kecepatan input saraf itu tergantung kepada diameter serat saraf dan tergantung kepada ada tidaknya mielin. Mielin itu adalah isolator ya. Kalau di dalam kawat itu kan ada dalamnya konduktor, yang tembaganya, yang plastiknya itu isolator. Jadi kawat tembaganya yang menghantarkan listrik. Plastiknya yang membungkus itu yang disebut dengan isolator. Jadi pada saraf juga ada sel saraf ya, itu yang berfungsi sebagai isolator. Yang akson itu ya, akson itu kabelnya, kabel tembaganya. Mielin itu adalah plastiknya, pembungkusnya atau isolatornya. Jadi kalau akson tanpa mielin itu kecepatannya sekitar 20 sampai 50 meter per sekon untuk diameter 1 mm. Kalau akson dengan mielin itu kecepatannya sekitar 100 meter per detik untuk diameter 10 mikrometer ya. Jadi untuk diameternya dikhususkannya untuk kalau diameternya berubah itu kecepatannya akan berubah. Ini data yang ada ya, yang baru pada diameter tertentu saja. Ini ada juga Bapak belum begitu ya. Nah, ini tadi kan ya. Nah, aktivitas kelistrikan sel, maksudnya ini kan kita ingin menjelaskan bagaimana aktivitas kelistrikan di dalam sel ya. Jadi perpindahan ion dari dalam sel ke luar sel atau sebaliknya lewat akan mempelajari perpindahan ion dari dalam sel ke luar sel atau dari luar sel ke dalam sel ya, melalui membran sel. Jadi ada membran sel ya. Nah, pada keadaan istirahat ya, istirahat itu berarti kan ototnya tidak bergerak, tidak apa-apa ya. Jadi dalam itu dijelaskan ada ion natrium plus, ion Na plus di luar sel. Nah, ini tanda ini maksudnya jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar ya, ion Na plus di luar sel. Tanda begini segitiga 2 ini jauh lebih besar daripada potensial di dalam sel ya. Ya toh? Nih dibaca begini ya. Ion Na plus di luar sel jauh lebih besar. Ya, lebih besar. Sehingga ion potensial dalam sel menjadi lebih negatif ya. Jadi karena di luar itu potensialnya besar, berarti yang di dalam itu jauh lebih negatif. Sehingga dikatakan potensial membran negatif ya. Dalam keadaan istirahat dengan tegangan sekitar min 90 mV dikatakan keadaan polarisasi kan ya. Nah, ini istirahat. Nah, untuk bisa bergerak itu harus ada rangsangan listrik terhadap membran ya. Kalau ada rangsangan listrik terhadap membran, maka ion Na+ akan masuk ke dalam sel ya. Sehingga potensial dalam sel menjadi lebih positif ya. Jadi kalau
ada ion Na plus masuk ke dalam sel, maka potensial dalam sel menjadi lebih positif sehingga dikatakan disebut potensial membran positif ya. Jadi kalau potensial dalam sel lebih positif dikatakan potensial membran positif atau disebut depolarisasi. Depolarisasi. Nah, apa itu depolarisasi kan ya? Ini akan dibahas di berikutnya ya Bapak. Ini harusnya studi ini sebelumnya ini kelewatan studi. Jadi ada pengertian biofisik, terus sel menghasilkan transfisik yang berupa lapisan tipis dengan film bagian luar. Nah, ini kan dapat diukur, dapat diamatkan diukur dalam sistem saraf dan otot. Dalam keadaan istirahat itu beda potensial antara min 60 sampai min 90 ya. Min 60 sampai min 90. Nah ini ini. Nah ini diulang lagi ya, ini belum disusun nih, mohon maaf ya. Jadi sistem saraf pada manusia itu ya berfungsi sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjalin komunikasi dan refleksi antar jaringan tubuh, menjaga kesadaran dan mengontrol organ tubuh. Jadi sistem saraf itu berfungsi ya, tadi kan terjadinya komunikasi dan refleksi antar jaringan tubuh yang bisa menjaga kesadaran dan juga mengontrol organ tubuh. Nah, informasi itu dikirimkan dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal listrik dikirim dalam susunan saraf disebut dengan neuron. Susunan saraf disebut juga dengan istilahnya itu neuron ya. Ini neuron digabungkan akson, tadi kan ya akson, ini mielin ya. Akson itu seperti kabelnya. Kalau mielin itu adalah isolatornya ya, yang membungkus akson ya. Yang membungkus akson disebut dengan istilahnya mielin. Ini juga gambarnya hubungan antar akson disebut dengan sinapsis. Ada presinaptik neuron dan postsinaptik neuronnya. Nah, 3 jenis neuron itu ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan ada interneuronnya. Jadi juga mungkin untuk yang anatominya ya, silakan dipelajari sendiri. Muatan neuron adalah positif pada bagian dalam membran bermuatan negatif. Ya. Jadi bagian dalam membrannya bermuatan negatif, adanya beda potensial muatan berarti ada beda potensial antar sel. Saat rehat atau saat istirahat, beda potensial neuron itu sekitar min 60 sampai dengan min 90 milivolt. Ini berwarna. Ulang lagi ya, tadi sistem saraf yang ini udah dibahas dulu Pak. Sistem furat ini SSP ini ya. SSP sistem saraf pusat terdiri daripada otak, medula spinalis dan saraf perifer. Otak, medula spinalis dan saraf perifer. Saraf perifer itu ada disebut dengan aferen ya. Aferen itu adalah saraf yang mengirim informasi ke otak atau medula spinalis. Itu disebut dengan aferen. Kalau eferen itu dari otak ke medula spinalis. Kembalikan ya, dari otak atau medula spinalis ke otot. Kalau ini dari otot ke otak itu aferen, kalau dari otak ke otot itu adalah eferen ya. Eferen. Kalau sistem saraf otonom itu adalah mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus dan kelenjar secara tidak sadar ya. Kalau otonom itu bergerak itu tanpa adanya perintah dari otak, semuanya disebut dengan otonomi ya sendiri. Ya jantung itu bisa bergerak sendiri, usus juga bisa bergerak sendiri kan ya, kelenjar juga sendiri. Walaupun kita sedang tidur itu jantung tetap bisa bergerak ya.
Ini tadi udah ya. Ini double ya, maaf double kan slide ya. Jadi kecepatan impuls serat saraf itu serat saraf berdiameter besar kemampuan mengantarkan impuls lebih cepat dari yang berdiameter kecil. Salah satu ada dua tipe, ada yang bermelin. Bermelin itu banyak terdapat pada manusia. Jadi suatu insulator yang baik kemampuan mengirimkan listrik sangat rendah. Aliran sinyal dapat meloncat dari satu simpul ke simpul yang lain. Kalau yang tanpa melin itu akson tanpa melin berdiameter 1 mm, kecepatannya itu 20 sampai 50 meter per sekon. Kalau akson bermelin berdiameter 1 mikrometer, kecepatannya itu 100 meter per sekon ya. Bermelin. Nah ini juga diulang lagi ya. Di dalam keadaan normal, ion Na+ di luar sel lebih besar daripada Na+ di dalam sel ya. Di dalam keadaan normal ya. Na+ di luar sel itu lebih besar daripada Na+ di dalam sel. Diukur dengan galvanometer itu sekitar min 90 mV ya. Ini dikatakan sebagai keadaan polarisasi. Nah, bagaimana agar ion tadi Na+ itu bisa masuk? Kan harus dikasih rangsangan ya. Harus ada rangsangan, bisa listrik, bisa mekanik, bisa juga itu rangsangannya kimia. Listrik, mekanik, maupun kimia. Nah, supaya Na+ itu bisa masuk dari luar sel ke dalam sel lewat membran sel, maka harus ada rangsangan listrik, mekanik, atau kimia. Kerisikan pada sinapsis dan neuromial junction. Jadi sinap itu adalah hubungan antara dua buah saraf. Neuromial junction itu adalah berakhirnya saraf pada sel otot. Berat mahasiswa, jadi dia memiliki kemampuan untuk meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel yang lain. Nah, apa yang terjadi tadi pada saat depolarisasi itu? Depolarisasi itu terjadi, nanti zat kimia pada otot akan bergetar atau trigger ya, sehingga terjadinya kontraksi otot. Di otot bisa bergerak, berkontraksi ya, tadi keadaan depolarisasi ya. Kalau Na+ masuk ke dalam sel, tadi harus ada rangsangan listrik yang kontraksi itu terjadi pada keadaan depolarisasi. Nah, habis depolarisasi baru nanti repolarisasi, itu relaksasi otot ya, istirahat lagi. Ini sama ya ini ya dengan tadi ulang lagi nih. Ini udah. Laju sebuah pulsa saraf ditentukan oleh waktu ion untuk mengalir bolak-balik melintasi dinding membran. Jadi dia itu bisa masuk, bisa keluar, masuk keluar gitu ya. Sebuah pulsa saraf identik dengan gelombang pada senar, sehingga jika sebuah pulsa saraf mencapai sebuah sel otot, maka akan membangkitkan tegangan aksi di mana tegangan ini akan merambat sepanjang akson. Dia akan ada tegangan yang tiba-tiba itu besar ya, yang membuat tadi otot itu bergetar atau trigger. Tegangan aksi disebut dengan potensial aksi, dan ini adalah potensial aksi. Dalam etika dan istirahat tadi kan ya, potensial istirahat tadi yang minus 60 mV itu, tiba-tiba otot itu bisa langsung ada tegangan yang meloncat ya, yang membuat tadi kan otot berkontraksi ya, potensial aksi dalam waktu yang sangat sebentar ya, 5 milisekund. Nah, itu otot pada saraf ya. Di otot saraf itu nanti berbeda dengan otot jantung ya. Jadi kalau pada saraf itu supaya terjadinya kontraksi atau depolarisasi itu harus selalu ada perintah ya, harus ada rangsangan.
Kalau nggak ada rangsangan itu otot nggak akan bergerak ya. Nah, sekarang apa bedanya kerisikan pada otot jantung? Ya? Jadi otot jantung itu atau miokardium itu berbeda dengan saraf, berbeda dengan otot saraf dan juga otot bergaris. Apa cirinya itu adalah ion Na plusnya mudah bocor ya, sehingga setelah tadi kan ya tadi depolarisasi kan ya, repolarisasi kan ya. Nah ini akan otomatis ion Na plusnya itu akan masuk kembali ke sel, disebut dengan istilah itu depolarisasi spontan. Jadi ion Na plusnya itu bisa balik lagi tanpa adanya rangsangan ya. Nilai ambang dan potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan. Jadi nilai ambang dan potensial aksi itu bisa terjadi tanpa memerlukan rangsangan dari luar ya. Jadi yang menyebabkan tadi otot itu bisa bertrigger kan ya, karena adanya potensial aksi. Nah, kalau di sel saraf itu supaya bisa menghasilkan potensial aksi diperlukan rangsangan listrik. Tapi kalau pada otot jantung itu tidak perlu ada rangsangan lagi, otomatis akan terjadi potensial aksi ya. Sel otot jantung akan mencapai nilai ambang dan potensial aksi pada kecepatan yang teratur. Di kecepatan yang teratur ya. Jantung itu kecepatannya teratur ya. Kalau teratur kan bisa berbahaya nanti kan ya. Disebut dengan natural rate atau kecepatan dasar membran sel ya. Natural rate kecepatan dasar membran sel. Nah, untuk menentukan natural rate dihitung dari mulai depolarisasi. Depolarisasi itu adalah otot yang bergerak ya, trigger, bergetar. Depolarisasi spontan sampai nilai ambang setelah depolarisasi. Bagaimana hal-hal yang mempengaruhi natural rate itu adalah yang pertama adalah potensial membran istirahat, yang kedua tingkat dari nilai ambang, yang ketiga itu slope atau kemiringan dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang. Nah, ini ya kalau supaya lebih mengerti lagi bisa dibaca di kuliah anatomi fisiologi juga di buku medical fisik ya juga ada penjelasan ini ya. Silakan. Nah di sel otot jantung itu ada sekumpulan sel utama yang secara spontan menghasilkan potensial aksi yang akan dengan cepat mendepolarisasi sel otot miokardium atau sel otot jantung yang sedang mengalami istirahat. Di jantung istirahat ada di jantung itu sekumpulan sel utama yang secara spontan walaupun nggak diperintahkan oleh otak ya menghasilkan potensial aksi yang akan dengan cepat mendepolarisasi gitu ya. Jadi mengkerutkan otot jantung itu namanya depolarisasi yang sedang istirahat. Disebut dengan pacemaker ya, pacemaker atau perintis jantung. Jadi sekumpulan sel utama itu disebut dengan pacemaker atau perintis jantung. Ada yang tahu ini apa ini? Pacemaker jantung atau perintis jantung disebut apa istilahnya? Yang masih ingat di kuliah anatomi fisiologi mungkin udah jelaskan. Pacemaker jantung namanya apa? Ada yang tahu nggak? Pacemaker jantung itu namanya apa? Apa itu? Ada yang tahu nggak? Pacemaker jantung? Izin menjawab Bapak. Iya. Pacemaker jantung itu adalah alat bantu detak jantung ya Pak? Itu kalau alatnya kan, alat
sudah detak jantung. Cuma kan dari luar. Di jantung juga punya, di jantung teh pacemakernya apa namanya, di jantungnya sendiri. Kalau pacemaker jantungnya lemah baru dibantu dari luar, pacemaker dari luar. Kalau pacemaker di jantung, tapi kalau jantungnya normal kan nggak perlu dari luar. Di jantung itu ada perintis jantung, ada pacemakernya, itu yang menggerakkannya apa. Udah sih kalau masukkan pasti itu pasti tahu semua ini sebetulnya istilahnya. Itu teh pacemaker itu yang menggerakkannya itu apa di jantung itu. Yang menggerakkan jantung apa itu? Sehingga jantung bergerak pun ada apa itu di jantung itu? Namanya apa? Ya kalau jantungnya lemah ya, kalau pacemakernya lemah dibantu dari luar itu. Ditambah namanya apa? Jadi udah lewat ya. Ini Bapak diulang-ulang semuanya puntennya nih. Diulang-ulang ya. Apa maksudnya urutannya? Sudah masuk pacemaker, balik lagi ke yang ya. Kelistrikan otot jantungnya. Jadi perbedaan antara pada saraf otot bergaris dan juga pada otot jantungnya, ini kelistrikan saraf dan juga kelistrikan pada otot jantung ya. Jadi kalau pada saraf dan otot bergaris itu harus ada rangsangan ya. Rangsangan itu ion Na+ akan masuk ke dalam sel, mencapai nilai ambang, tarikan potensial aksi, baru terjadi depolarisasi ya. Ini otot mengkerut ya. Mengkerut itu identik dengan ototnya bergerak ya. Tapi supaya ini lagi harus ada rangsangan lagi, langsung rangsangan lagi kan ya. Baru harus terus-terusan. Kalau nggak dirangsang, nggak akan ada depolarisasi. Kalau pada otot jantung itu ada rangsangan ya, ion Na+-nya masuk ke dalam sel. Na+-nya karena ini adalah istilahnya mudah bocor ya. Nanti repolarisasi komplit. Nah sudah istirahat ya. Nanti otomatis walaupun tanpa rangsangan, Na+-nya itu akan masuk kembali ke dalam sel ya. Na+-nya akan masuk kembali ke dalam sel. Sehingga terjadi istilahnya depolarisasi spontan, mencapai nilai ambang tanpa perlu rangsangan dari luar. Ini ya, pada otot jantung begitu, sehingga jantung akan terus-terusan bergerak walaupun tanpa rangsangan ya. Ini penjelasannya. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya itu bahwa emang ada yang menggerakkan ya, kita harus yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah. Allah yang menggerakkan jantung kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nanti yang bisa kita pelajarinya begini ya. Oh ternyata ada hal ini kan, ini menjelaskan. Pun ini kan nah, kecepatan dasar jantung itu adalah waktu antara mulai depolarisasi spontan sampai mencapai nilai ambang ya. Setelah terjadi repolarisasi itu ya apa? Jadi kecepatan dasar jantung itu adalah waktu antara mulai depolarisasi spontan sampai mencapai nilai ambang setelah terjadi repolarisasi. Jadi setelah istirahat itu ya, jadi bisa langsung jantung itu bisa bergerak lagi. Nah, dipengaruhi oleh apa? Juga dijelaskan ya, dipengaruhi oleh potensial istirahat, tingkat nilai ambang, dan slope. Slope itu kemiringan ya, bahasa matematika itu namanya gradien. Gradien ya slope itu. Bukan slope sendal ya, slope gradien. Di kelengkungan dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang. Ya, hal ini mempengaruhi mekanisme kontrafisiologis terhadap frekuensi jantung ya. Diulang lagi, sekumpulan sel utama yang secara spontan menghasilkan potensial aksi disebut pacemaker ya, atau perintis jantung. Tadi kan belum jawab ya apa itu pacemaker jantung ya. Lagi ini. Nah ini baru kan dijawab. Jadi yang disebut dengan pacemaker jantung itu adalah ini sinoatrial node atau SA node dan atrioventricular node ya, atau AV node ya.
SA node dan AV node itu adalah perintis jantung atau pacemaker jantung. Disitulah yang menghasilkan sumber listrik ya. Itu seperti baterai ya, baterai yang ada terus-menerus di dalam jantung ya, luar biasa. Allah yang Maha ya menciptakan manusia, di jantung itu ada baterai ya yang terus menghasilkan listrik. Pacemaker jantung dari sininya, dari sini gitu ya, listrik dihantarkan ya dari SA node ke dan AV node itu ke bundle of Higgs ya, ke right bundle branch, ini ada left bundle branch, di sini ada Purkinje fiber dan seterusnya kan ya. Nah gitu. Nah ini kira-kira begitulah. Nah ini gambaran listrik jantung ini, di sini ada gambarannya ini kan ya. Begini. Kalau yang pernah di EKG atau mengantarkan orang tuanya EKG, ini gambarannya begini, diagramnya itulah, ini adalah gambaran listrik jantung ya. Jadi EKG itu cuma melihat gambaran listrik jantungnya saja, bukan organ jantungnya. Organ jantung harus di USG ya. Untuk tahu organ jantung harus ada USG jantung ya, yang namanya di echo. Echo itu USG jantung. Kalau EKG itu adalah gambaran listrik jantung ya, listriknya saja. Nah ini bagaimana jantung itu bisa dipompa ke tubuh dan paru-paru ya. Berawal daripada ventrikel kiri. Ventrikel kiri itu memompa ke aorta. Dari aorta disebarkan kepada seluruh tubuh. Dari tubuh masuk kepada atrium kanan. Dari atrium kanan kepada ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan itu dipompa ke paru-paru untuk diberi oksigen. Dari darah kotor menjadi darah bersih. Dari paru-paru masuk kepada atrium kanan, dari atrium kiri, dari atrium kiri masuk lagi kepada ventrikel kiri ya, dan seterusnya. Ini akan berputar ya. Jantung tadi kan dengan adanya tadi sumber listrik dari AV node dan SA node itu, jantung terus bergerak memompakan darah terus ya ke tubuh, ke paru-paru kan ya. Jadi sehingga ini bisa terus-terusan bergerak tanpa henti selama manusia itu hidup ya. Satu putaran itu kira-kira sekitar 1 menit ya, sekitar 1 menit. Nah ini gambaran listriknya lebih diperjelas lagi pada gambaran EKG-nya ya, EKG-nya. Di sini ada SA node ya, ada AV node gitu kan ya. Ini menggambarkan, ini yang di atas diagram dari EKG ya. Ada gelombang P, ada gelombang QRS, ada gelombang T ya. Gelombang P itu gambaran sekitar kelistrikan di SA node kan ya. Di AV node itu kan gelombang Q kan ya. QRS itu di sekitar di daerah tadi kan Purkinje fiber. Sini atau di daerah septum ya. Terus ke gelombang T itu di ujung ya. Nah, kira-kira begitu. Bapak nggak akan menjelaskan detail ya tentang bagaimana menginterpretasikan gambaran EKG ya. Nanti di kuliah yang lain ya. Jadi sebetulnya kalau ada gambaran EKG, emang yang bisa yang baca itu kan dokter jantung ya, tapi dokter umum juga, perawat bisa kan ya. Oh ini kira-kira kalau dari EKG itu ada kelainan, nanti tinggal dikonsulkan ke dokter penyakit dalam atau ke dokter ahli jantung dari gambaran EKG. Di adanya penyempitan, misalkan adanya jantungnya bergeraknya tidak teratur ya, itu bisa dilihat dari EKG. Atau ada kebocoran segala macamnya, bisa dilihat daripada gambaran listriknya. Nah tadi ini yang pacemaker jantung ya, yang istilahnya sinoatrial node, itu adalah the body's natural pacemaker ya. Pacemaker alami daripada tubuh itu disebut dengan SA node, sinoatrial node ya. Ini bahasa Inggris sebelum terjemahkan. Di bagian atas dari atrium kanan jantung itu ada bundle spesialis
dari neuron yang disebut dengan sinoatrial node ya. Dia menggerakkan pacemaker alami daripada jantung ya. SA node itu membangkitkan interval yang teratur ya, dengan interval teratur yang menyebabkan jantung itu bergerak dengan ritmenya itu sekitar 60 sampai 70 detakan per menit untuk orang yang sehat dalam keadaan istirahat. Nah, sekarang lagi istirahat, berarti kalau dihitung di nadi itu gerakannya sekitar 60 sampai 70 beat per menit. Kalau orang nggak sehat bisa di atas itu ya. Kalau di bawah 60 itu namanya bradykardia, itu terlalu lambat. Kalau terlalu cepat namanya tachycardia. Kalau lari, nah baru olahraga itu bisa naik ya. Kalau kita gerakannya beatnya itu sekitar di atas 100, misalkan 120 per menit. Dalam keadaan lari itu kan olahraga berat ya nggak apa-apa, emang akan meningkat ya. Atau keadaan stres, misalkan mau presentasi, kadang-kadang juga suka meningkat tuh gerakan jantung itu kan ya. Nah, tapi bagus tuh keadaan resting itu sekitar sekian ya. Jadi impuls listrik dari SA node ini, SA node itu seperti baterai ya, dia menghasilkan listrik, men-trigger ya kebagian dari sequel event listrik itu di dalam jantung untuk mengendalikan atau mengontrol ya, biasanya sehingga membuat otot jantung bisa berkontraksi ya. Jadi mengontrol supaya jantung itu ototnya berkontraksi sehingga dia bisa menumpahkan darah keluar daripada jantung ya. Jadi darah keluar jantung itu dikendalikan oleh pacemaker alami yang disebut dengan SA node ya. Ini fungsi ini. Bioelektrik, pengukuran listrik itu tadi kan dibahas tentang EKG atau ECG, elektrokardiogram. Ini adalah istilahnya gambaran listrik jantung. Kalau EEG itu untuk otak ya, EEG singkatan dari elektroencephalogram, gambaran listrik otak. Kalau EMG itu gambaran listrik otot ya, singkatan dari elektromyogram. Jadi elektrokardiogram nanti kalau di perawat masuk ke bagian emergensi kan, IGD itu satu alat yang hampir sering digunakan ya. EKG itu orang kecelakaan, orang yang serangan jantung seperti itu harus terampil perawat menggunakan EKG ya. Nanti kalau masuk rumah sakit itu ada pelatihannya ya, pelatihan perawat namanya atau PPGD ya. Jadi ECG itu adalah peralatan diagnosis utama untuk mengevaluasi kesehatan jantung ya. Jadi EKG ini diukur dengan cara di permukaan kulit itu dikasih elektroda ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kalau dia itu SA node itu men-trigger jantung, itu bisa dilihat gambarannya ya. Ini gelombang PQRST ya. Ini gelombang P itu disebut dengan P wave ya. Ini terjadi depolarisasi daripada atrium untuk SA node triggering. Terus ada gelombang ini PR interval ya, delay istirahat dari AV node untuk mengisi daripada ventricle ya, darah mengisi ventricle. TRS itu terjadi depolarisasi daripada ventricle depolarisasi kan ya, memompa utama ya.
Ini sebagai pokok utama untuk dia berkontraksi. ST itu mulai daripada ventrikel beristirahat ya, ini kan yang QRS itu ventrikel memompa, gelombang ST itu ventrikelnya istirahat. Mulai istirahat, kalau gelombang T itu udah ventrikelnya itu istirahat ya. Repolarisasi, itu gambaran, ini gambaran listrik jantung itu menggambarkan emang keadaan jantung, bagaimana dia ventrikel diisi darah, bagaimana ventrikel memompa darah, bagaimana ventrikel itu istirahat, itu bisa dilihat daripada gambaran listriknya ya. Gambaran listriknya. Lagi listrik itu diambil daripada tadi S anode ya, kecuali tadi kalau listriknya kurang nanti kan ya, gimana kalau tadi lemah jantung, nah, nanti terapinya ini Bapak lewat saja, nanti dibahas di sana, dilewat microwave dilewat ya, dibahas di Bapak Nas. Nah ini listrik frekuensi tinggi ya, fungsinya itu adalah mengontrol perdarahan sangat pembedahan. Ada istilah elektrokauter atau kauterisasi, ini pembakaran. Suatu pembakaran menggunakan frekuensi listrik 2 MHz dengan tegangan di bawah 15 volt ya. Ini buat motong ya, listrik buat motong. Ini adalah untuk menghentikan perdarahan pada luka menganga menggunakan golongan kawat panas pada pembakaran darah tanpa anestesi. Jadi kalau ada perdarahan bisa menggunakan kauterisasi yang dibakar. Untuk tenaga panas ya nggak usah pakai anestesi ya, nggak sakit dikit. Bisa juga elektrosurgery itu buat memotong jaringan. Dilakukan dengan gerakan cepat sekitar 5 volt per detik untuk mengurangi destruksi jaringan sekitar. Ini bisa operasi otak, limpa kan ya, sikafilian, prostat, dan sakit gigi. Elektrokauter atau elektrosurgery ya. Jadi kalau ada di istilah sunat ya, sunat yang menggunakan istilah pakai laser ya, sebetulnya itu bukan laser ya buat alat sunat itu kan. Jadi untuk sunat itu bisa menggunakan pisau biasanya kan ya, buat memotong jaringan itu belum ya menggunakan pisau. Jadi kelemahan pisau itu kan kalau dipotong itu kan timbul perdarahan ya, sehingga kan suka memerlukan waktu antara 15,5 jam, kalau yang banyak bisa 1 jam ya untuk menutup perdarahan habis sunat itu kalau menggunakan pisau. Sekarang menggunakan istilahnya pakai laser ya, laser sebetulnya bukan laser itu kan ya, tapi kauter dengan kawat listrik buat motong jaringan. Kelebihan itu dengan dipotong pakai kauter itu perdarahan sedikit ya, lebih cepat. Nah kan ya, itunya sunatnya bisa 5 menit beres gitu kan ya, tinggal dikasih anti bengkak ya, akibat kebakaran kulit jadi bengkak. Nah kembali ke jantung ya, ada alat namanya tadi defibrilator ya, defibrilator. Jadi kembali ke fungsi S anode di puncak atrium kanan dekat vena cava superior ya. Ini disebut dengan pacemaker. Letaknya tadi kan di puncak atrium kanan dekat vena cava superior, yang secara sinkron memompa darah ke sirkulasi paru-paru dan ke sirkulasi darah sistemik. Itu gerakannya teratur ya, teratur. Kalau yang ada kehilangan sinkronisasi namanya terjadi fibrilasi ya, fibrilasi bisa akibat orang itu tenggelam atau kena listrik ya, jantungnya itu gerakannya tidak teratur. Kalau terkena fibrilasi maka harus diberikan alat yang namanya defibrilator ya, yang alat yang mirip setrikaan itu namanya defibrilator gitu. Untuk menghilangkan fibrilasi jantung. Untuk menghilangkan fibrilasi dipakai alat namanya defibrilator di dada ya, ditekankan supaya jantung bisa bergerak kembali dengan normal.
Nah, fibrilasi itu ada disebut dengan fibrilasi atrium, di mana fungsi ventrikel normal, tetapi ritme jantung irregular ya, tidak teratur gerakannya. Disebut dengan fibrilasi atrium. Ada juga fibrilasi ventrikel yang menyebabkan tidak mampu memompa darah. Jantung berhenti, ventrikelnya nggak bisa memompa. Nah, jika dilakukan koreksi, itu akan menimbulkan kematian daripada fibrilasi itu. Fibrilasi itu macam-macam ya, yang buat jantung terkena apa fibrilasi. Ya kalau kesetrum itu jantungnya bergeraknya nggak teratur, fibrilasi. Atau juga ada serangan jantung juga ada bisa jadi fibrilasi. Maka digunakan alat defibrilator. Ini perawat di emergensi UGD harus terampil menggunakan defibrilator ya. Tentunya juga ada pelatihan. Jadi kalau yang fibrilasi itu kalau di pantai di mana kan jauh daripada listrik kan bisa dengan massage ya, dengan metode mekaniknya kayak apa namanya itu RJP ya, ditekan-tekan supaya jantungnya bisa berdetak lagi ya, tidak diam. Atau shock listrik ya, listrik kalau ini sudah masuk daripada rumah sakit ya, kalau listriknya bisa maka digunakan alat defibrilator ya. Tentunya untuk penggunaan alat juga apa defibrilator juga tidak sembarangan ya, harus dikaitkan dengan EKG ya. Dengan EKG kan kalau kita menggunakan alat defibrilator tanpa EKG kita bisa kebablasan, terus aja dikasih defibrilator kan lama-lama bisa jadi tidak normal jantungnya kan akibat kelebihan dikasih. Jadi harus dilihat EKG-nya diperagakan. Kalau EKG-nya sudah bagus ya sudah di stop defibrilatornya kan. Mungkin begitu ya untuk yang listrik. Silakan kalau ada pertanyaan, jadi listriknya disingkat saja. Jadi permasalahan listrik magnet yang ada di SMA mungkin nggak akan bahas, ini aja. Bab ini yang dibahas di dalam listrik ya, defibrilator. Itu ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan boleh. Ada sedikit lagi tentang kita yang akan dibahas. Ya begitu ya tentang listrik. Mohon maaf Bapak kalau terus-terusan bicara capek ya, di break dulu ya. 15 menit nggak apa-apa, di break dulu. Istirahat dulu ya. Ya, Bapak bisa terus, Bapak juga ini ya. Di break 15 menit, nanti habis istirahat teruskan lagi ya untuk bab berikutnya tentang lidah ya. Dan sekian dulu ya dari nanti Bapak break 15 menit. Silakan yang mau sholat dulu boleh ya. Jadi kita lanjutkan jam 3:15 ya. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Bapak.